Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nurhayani Rodia dari SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Salam Pancasila. Mata pelajaran yang akan saya sampaikan yaitu tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Materi atau temanya yaitu tentang dinamika pelanggaran hukum. Inti dari materi dinamika pelanggaran hukum yaitu ada di definisi pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap satu ketentuan hukum pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap yang pertama, aturan agama, 2, dasar negara, 3, konstitusi negara, dan 4 adalah norma-norma sosial lainnya. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban. Kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Penyebab pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Nah, di sini bisa dilihat tabel sanksi dan norma dalam masyarakat. Perilaku yang bertentangan dengan aturan di keluarga. Yang pertama, mengabaikan perintah orang tua. Yang kedua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Ketiga, ibadah tidak tepat waktu. Kemudian kalau di sekolah, yang pertama, menyontek ketika ulangan. Yang kedua, datang ke sekolah terlambat. Ketiga, bolos mengikuti pelajaran. Nah, kalau di masyarakat, 1. Mangkir dari tugas ronda malam. 2. Tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas. 3. Main hakim sendiri. Nah, kalau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang pertama, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kedua, tidak memiliki KTP. Dan ketiga, tidak berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi hukuman diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat misalnya dengan cemoohan. Dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak mampu mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain yaitu sanksi psikologis. Sanksi hukum yang pertama, tegas. Berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup 1. Hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Atau dalam artian setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum. 1. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. 2. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. 3. Tidak menyinggung perasaan orang lain. 4. Menciptakan keselarasan.
5. Mencerminkan sikap sadar hukum. Dan keenam, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan hukum, kalau misalkan di lingkungan keluarga, biasanya yang pertama mematuhi perintah orang tua. Kemudian yang kedua berkata sopan kepada orang tua. Ketiga, menghormati anggota keluarga yang lain. Kemudian di lingkungan sekolah, yang pertama dia menghormati guru dan karyawan sekolah. Yang kedua, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, tidak menyontek ketika ulangan. Nah, sekarang di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan masyarakat, yang pertama menghormati tetangga. Kedua, bertugas ronda. Ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Dan yang keempat, yaitu di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, tertib lalu lintas. Kedua, memiliki KTP. Ketiga, memiliki SIM. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran hukum, yaitu untuk pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.